Shalom saudara-saudara semuanya, kita yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, mari bersama sehati kita beribadah. Kita memberikan waktu kita 2 jam untuk Tuhan Yesus. Mari kita angkat hati kepada Tuhan. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Amin. Mari saudara-saudaraku, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan terima kasih kami kepadamu. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat siang ini Tuhan, itu bukan karena kami kuat, kami gagah, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Ini kami Tuhan, lawat umat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan tilik setiap keadaan mereka. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup melawat anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Kau hadir Tuhan. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati berkat kasih anugerah-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Mari Roh Kudus ambil alih. Setiap kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, baik kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan nyah dari tempat ini, dari saudara-saudara kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita katakan kepada Tuhan, tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tiada batasnya kasih Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Panjang dan lebarnya
kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu, kasih Tuhan terulur dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita lebih dalam lagi, lebih lagi menyembah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, tidak ada penolong yang lain di hidupku. Sekalipun itu suami, istri, anak-anak, saudara, siapapun, mereka bukan penolongku Tuhan, tapi penolongku yang sejati adalah Yesus. Dia mengerti sampai kedalaman hati kita, bahkan dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia adalah Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata
bisa berkumpul beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau melihat hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau akan memuaskan dan memenuhinya ya Bapa. Bekerja melawat setiap kami, apapun beban pergumulan kami, Tuhan tolong. Tuhan lawat, Tuhan jamah satu demi satu dari kami. Tidak ada satupun dari kami yang kau lalui, yang kau lewati. Semua kami berjumpa dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada hari ini ya Bapa. Sampaikan firman kebenaran-Mu yang akan memberkati semua kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti ibadah dari YouTube ya Tuhan. Berkati semua kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang ada di Cibubur, gimana kabarnya? Luar biasa, ya. Puji Tuhan, yang biasa di luar bilang luar biasa. Puji Tuhan, senang kembali bisa ada di Cibubur. Sorry agak terlambat, tadi jalanan macet. Saya pikir Jakarta sudah tenang dan aman, ternyata tambah macet, saudara sekalian ya. Puji Tuhan, sampai di sini dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan. Kita membaca 1 Korintus 13 ayat 11 menulis demikian. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 menulis demikian dalam firman Tuhan. Ketika kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 13 ayat 11, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Di sini ada dua kata yang bagus, kanak-kanak dan dewasa. Artinya Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, pertumbuhan dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Sekali lagi, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Di sini ada beberapa bunga plastik ya. Bunga plastik ini nggak punya kehidupan. Sampai kapanpun dia tidak akan bertumbuh. Tetapi bunga yang hidup, pohon yang hidup,
dia akan bertumbuh. Nah, begitu juga dengan rohani kita. Kalau rohani kita hidup, maka rohani kita akan bertumbuh. Kalau iman kita hidup, maka iman kita akan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, pertumbuhan itu wajib bagi kita setiap orang percaya. Paulus katakan kita tidak boleh selamanya menjadi kanak-kanak secara rohani. Memang ada masanya kita semua jadi kanak-kanak. Kan Bapak Ibu waktu lahir kan gak langsung jadi tua gini kan ya? Enggak kan? Gak langsung keriput-keriput gitu, enggak kan? Semua kita lahir masih imut, cute banget ya. Kita semua jadi bayi, jadi anak-anak. Semua kita pasti pernah mengalami masa kanak-kanak secara rohani. Itu masa yang enak, masa yang luar biasa menyenangkan. Kita begitu bergairah sama Tuhan, kita begitu semangat sama Tuhan. Ciri bayi itu apa sih? Yang pertama, bayi itu maunya di contohnya apa? Dilayani, dia apa? Dihormati, dia apa lagi? Dihargai, maunya dikasih makan, betul nggak? Dia nggak bisa makan sendiri, kita mesti suapin. Itu bayi. Kalau Anda orang Kristen maunya disuapin terus, dicuap gitu ya, itu bayi. Kalau Anda maunya itu saudara maunya dilayani terus, didoakan terus, diempok-empok, dimanja terus, diperhatikan terus, Anda bayi rohani. Bayi rohani ini ya, Bu Agnes atau pengurus lain lupa senyum, bisa ngambek loh saudara, bisa nggak datang PWI 3 minggu. Ada kan banyak kayak gitu kan, ibu kelas, betul nggak? Yang karena mungkin terasukan, orang kan juga bisa stres ya, orang juga punya masalah. Ketika dia mungkin kita nggak ladeni, dia tersinggung. Saya dulu pernah menggembalakan jemaat. Saya itu bisa hafal jemaat yang hadir dalam kebaktian saya. Karena waktu itu kebaktian saya itu kira-kira yang hadir itu 300-400 orang. Jadi saya bisa hafal muka mereka dari minggu ke minggu. Kenapa? Manusia itu punya yang namanya zona nyaman, tempat kenyamanan dalam hidupnya. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu biasanya ke gereja, kursimu dari dulu tuh ya gitu aja. Itu kursi panasmu saudara, itu tahtamu, betul nggak? Jadi kalau lihat orang itu hadir atau enggak gampang. Lihat aja kursinya. Kalau kursinya ada dia berarti hadir. Kalau kursinya kosong berarti dia tidak hadir. Nah, ada satu ibu di jemaat saya yang sudah 3 minggu nggak nongol, kursinya kosong. Saya berpikir kemana ya ibu ini? Kok nggak muncul? Kok nggak nongol? Kok nggak datang? Saya pikir ibu ini mungkin sakit atau apa ya. Sebagai gembala yang baik, saya mulai coba mencari tahu, mengirim orang ke rumah ibu ini untuk besuk ibu ini. Saya suruh staf diakonia untuk besuk dia. Ternyata staf diakonia saya pulang, dia berkata, Pak celaka, ibu tuh tersinggung sama bapak. Saya bilang, kenapa? Aku kurang ramah saya nih. Saya ini termasuk orang yang ya cukup ramah, walaupun gak ramah-ramah kelas gitu loh ya, gak lebay tapi seorangnya cukup ramah. Nah terus kenapa dia tersinggung sama saya? Rupanya waktu itu saya mungkin lagi sibuk, lagi banyak ketemu orang, habis ibadah. Saya itu ibu tuh mungkin dada sama saya pamit. Saya nggak lihat, saya lagi ngobrol sama orang. Kebetulan orang yang ngobrol sama saya itu orang kaya, kebetulan saudara. Langsung tersinggung, aduh kalau orang kaya diladeni, kalau orang kaya diajak ngomong, kalau kita dicuekin orang-orang miskin. Orang mental miskin kayak gitu ya, gampang. Nah, ada 2 nggak 3, 4 di sini ya. Saudara, banyak orang itu gampang tersinggung karena anak-anak maunya dilayani, dihormati, maunya diempok-empok terus, maunya didoain terus. Kalau pendeta datang tiap hari minta didoain. Kita capek doain dia gitu loh ya. Kapan lu bisa doain orang? Lu minta didoain terus. Itu mental anak-anak. Maunya dia. Yang kedua, anak-anak itu suka makannya bubur. Betul nggak? Anak-anak dikasih capcay nggak bisa makan. Apalagi kasih stick 21, nggak makan dia. Nggak bisa makan. Anak-anak tuh makan yang lembut, yang lunak. Begitu juga bayi-bayi rohani, sukanya khotbah-khotbah yang ringan, yang lucu-lucu, yang isinya kesaksian-kesaksian. Saya nggak anti loh dengan khotbah yang lucu, khotbah saya juga kadang-kadang lucu ya. Dan saya nggak anti dengan khotbah yang isinya kesaksian. Tapi bayi rohani itu sukanya makanan yang ringan, yang
yang gampang dicerna. Dia mau sesuatu yang berat, yang menuntut dia melakukan sesuatu buat Tuhan, yang menuntut dia untuk melayani Tuhan. Pokoknya you jadi orang Kristen yang baik-baik aja. Saya hiburkan you, saya kasih makan you, tenang-tenang aja ya. Ini makanan yang enak, yang gampang dicerna, gak usah mikir-mikir. Orang kalau dengar khotbah yang dalam kan mesti mikir. Ada seorang teman saya, itu profesor teologi. Dia khotbahnya bagus, dalam, tapi orang gak suka. Kenapa? Mereka bilang, Pak, kalau dengar khotbah dia meleng dikit langsung hilang tuh, buyar tuh. Kalau dengar khotbah saya kan gak buyar, betul nggak saudara ya? Nah, saudara meleng ke kiri ke kanan pun tetap diamin di depan Anda. Ada Vincenzo ibu-ibu ya. Nah, saya mau beritahu, ada banyak bayi itu sukanya bubur. Sukanya makanan lunak, ditegur langsung tersinggung. Dinasihati firman Tuhan langsung marah. Selalu egois. Bayi kan egois ya. Maunya untuk dirinya. Gak pernah mau mikirin orang lain. Bayi kalau doa ya, Tuhan berkati aku, berkati keluargaku, anak cucuku, berkati mantuku, berkati kucingku, cupangku Tuhan, lahanku Tuhan, arwanaku, berkati semuanya. Semuanya kuku. Gak pernah mau mendoakan orang lain, gak pernah mau mendoakan orang lain. Nah, yang ketiga bayi itu, yang kita turun ya. Coba. Saya coba nanti maskernya ya. Dan katanya lebih keren. Ada lipstiknya. Ini juga longgar, ininya longgar. Oke. Nah, bayi itu ibu-ibu sekalian, gampang kata Efesus diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran manusia. Sekarang ini pengajaran kan banyak banget. Apalagi saya tahu lah ibu-ibu ini YouTuber semua ya. Baik yang punya YouTube maupun yang ngintip di YouTube. Betul nggak saudara ibu-ibu sekalian ya? Anda bisa dengar pendeta mana saja, dari gereja mana saja, di negara mana saja. Betul nggak? Sekarang kita ada di satu channel yang sangat terbuka. Semua orang bisa lihat, semua orang bisa nonton. Anda mau pilih siapa saja. Sekarang gereja di YouTube nih, aduh nggak enak banget deh. Anda begitu buka YouTube gereja A, Anda lihat puji-pujiannya nggak bagus, matiin, pindah gereja B. Pindah gereja B, puji-pujiannya lumayan, korbannya nggak bagus, matiin, pindah gereja C. Betul apa ya? Hah? Jadi Anda nggak pernah lengkap nonton ibadah. Dan ada teman saya yang luar biasa sekali. Dia itu kalau dengar ibadah itu, sebentar saya lipat dulu. Itu cara saya. Diginiin ya. Maklum bapak-bapak yang nggak ngerti. Sorry ya yang nonton di YouTube ya. Vincenzo lagi. Udahlah susah. Nah, udah nggak apa-apa deh. Nah, dia nonton di YouTube nih. Dia dengar pengajaran si A, si B, si C, bingung sendiri, betul nggak? Cari pendeta, Pak pendeta. Ini pendeta A bilang gini, akhir zaman itu bilang begini. Pendeta B bilang akhir zaman ini begini. Pendeta C bilang akhir zaman ini begini. Ada yang bilang antikris itu datangnya dari Roma. Ada yang bilang antikris datangnya dari Cina. Ada yang bilang antikris datang dari Indonesia. Ada yang bilang antikris datang dari Amerika. Ada yang bilang Donald Trump antikris, sudah turun dia sekarang. Ada yang bilang Biden jadi antikris. Siapa lagi presiden berikutnya ya? Semua jadi antikris, betul nggak saudara? Kita kan bingung, yang antikris yang benar itu yang mana? Betul nggak? Anda pelajari di Alkitab ya, ada yang namanya pengangkatan teorinya sebelum aniaya. Ada yang di tengah aniaya. Ada yang kita mesti jalani aniaya baru kita diangkat. Yang mana yang benar coba, ibu-ibu? Pusing nggak? Bingung nggak? Kita diombang-ambingkan oleh ajaran pengajaran, angin-angin pengajaran. Makanya banyak pendeta kerjanya ngerokin jemaatnya. Kenapa? Jemaatnya masuk angin pengajaran semuanya. Kemudian ini bahaya loh. Kalau Anda sudah keranjingan dengan satu ajaran, satu khotbah tertentu, mau rubah lagi sulit. Gereja teman saya waktu PSBB pertama, Maret itu lockdown, dia sempat ibadahnya tutup beberapa bulan. Tapi kemudian setelah pelonggaran, banyak gereja belum buka, tapi dia disuruh Tuhan untuk buka. Timbul pro kontra memang, tapi dia berkata saya harus melangkah, saya mau taat sama Tuhan. Dia buka ibadah. Dan begitu dia buka ibadah, kan itu cuma istirahatnya mungkin 2 bulan aja. Begitu dia buka ibadah, dia kaget.
para leader-leadernya yang loyal, yang komit, yang selama ini serhati dengan dia, bisa berubah. Sampai mereka bilang, Pak, kita ibadah kok nggak pakai baju jubah jenderal, Pak, nggak pakai tarian-tarian malaikat, Pak. Ini keracunan dari mana ini jebakan? Ya dari YouTube itu, saudara. Betul nggak? Tanpa sadar kita sudah dicuci otak oleh pengajaran yang kita suka, nubuatan-nubuatan yang kita suka, sehingga kita sebagai pendeta, sebagai gembala susah loh menetralisir lagi, susah, saudara. Akibatnya gerejanya jadi pecah. Jadi pecah gara-gara YouTube ini. Orang kehilangan komitmen. Katanya di Bandung dibuat survei, 83% pendeta maunya online, hampir 100% jemaat maunya online. Kenapa? Gampang ganti channel, ibu-ibu sekalian, betul nggak? Gampang, betul nggak? Jujur ini semua kan? Jujur kan? Nah, kita mau cari yang kita suka, yang mengenakan kuping, kita diombang-ambingkan, dan akibatnya kita disesatkan. Ada berapa banyak orang disesatkan? Hati-hati loh nubuatan-nubuatan sekarang. Di YouTube tuh banyak bertebaran nubuatan-nubuatan. Saya punya teman, bukan teman lah, kenalan pendeta, tahu jadi pendeta. Pendeta ini tadinya posting khotbahnya, biasa normal. Ya yang follow cuma dikit, yang view cuma dikit. Kemudian dia beralih jadi nabi, saudara. Oh, buat di September 2021 api dari surga akan turun. 2022 banjir akan melanda. Wah, pokoknya yang spektakuler. Langsung subscribernya jadi naik, yang view-nya kakak. Saya pikir di teman gue jadi sensasi. Hati-hati dengan nabi palsu. Nubuatan yang disampaikan yang tidak tergenapi itu apa? Palsu. Ada satu pendeta lah, zaman dulu tapi sudah meninggal. Dia dulu menubuatkan istrinya akan meninggal tanggal sekian, hari sekian, bla bla bla. Dia nubuatkan. Dan waktu itu saudara disiapin peti matinya, disiapin upacara penguburan buat sini, karena dia akurat sekali dengan tanggal sekian. Orang kan percaya. Ternyata sampai tanggal itu istrinya nggak mati-mati, saudara. Terus dia bilang gini, oh rupanya Tuhan salah catat katanya. Apakah Tuhan pada salah? Menurut Anda Tuhan pada salah nggak, Ibu? Tuhan nggak pernah salah. Apa yang Tuhan firmankan ya dan amin. Tuhan nggak pernah ralat. Lupa ditip lupa di delete. Oh error lah. Tuhan kita nggak Tuhan yang error. Anak-anak bayi itu gampang disesatkan, gampang ditipu. Saya punya teman cerita nih, ada saudara dekat dia, itu saudara sekalian kecewa sekali sama satu ibu pendeta. Ini nabi ya, suka nubuatan, masya Allah. Ada apa-apa yang namanya apa, gua buat, lu buat, saya buat, itulah saudara, nubuat. Nah ibu ini suka nubuat. Dan jujur lah ibu, kita orang Indonesia suka dengar yang namanya nubuat. Satu hari saya khotbah di PDI ibu-ibu seperti ini, di satu daerah elit di Jakarta. Saya dengan istri datang, langsung ibu-ibu itu samperin, Pak, apa pesan Tuhan buat saya? Apa pesan Tuhan buat saya? Bu, saya bukan tukang kuangnya, saya bukan dukun, saya pendeta. Kalau ibu tanya pesan Tuhan, ibu berubah, ibu bertobat. Amin, ibu-ibu sekalian. Kita selalu cari apa pesan Tuhan. Biasanya setelah saya khotbah di satu persekutuan doa, mereka suka telepon, tadi Pak, apa yang Bapak rasakan? Apa pesan Tuhan buat saya? Sibuk nubuatan. Hati-hati loh, kita akan disesatkan. Kita akan disesatkan, banyak sekali nubuatan. Satu hari istri saya buka di YouTube ya, ada nubuat dari ibu-ibu. Saya pikir hebat sekali nih ibu. Tiap hari ada pesan Tuhan, tiap hari ada nubuatan. Tuhan kita kepo banget ya gitu saudara ya. Nah ibu sekalian hati-hati loh. Hati-hati, memang Tuhan berbicara, tapi Tuhan gak sampai kepo banget gitu loh. Ya kan, gak mesti ibu tanya nih, ntar abis ibadah ini saya mesti masak apa. Lu gak usah tanya Tuhan. Lu ke pasar, lu beli apa lu mau masak. Lu mau masak rica, beli bumbu rica. Lu mau masak balado, lu beli bumbu balado. Halo, gak usah tanya Tuhan. Minggu depan saya ke PWI Cibubur, lu pakai baju apa? Lu pakai aja baju yang lu suka. Yang penting pantas, gak usah tanya Tuhan. Halo, kok enggak? Sampai capek tanya Tuhan. Yang enggak ditanya Tuhan. Orang sekarang super rohani kayak gitu kan. Betul enggak? Tanya Tuhan. Kita pendeta dibuat kayak dukun. Betul enggak? Ini boleh enggak sekali sama ini? Suka lu, kalau lu suka lu yakin jalan.
ibu-ibu ya. Hati-hati dengan pendeta yang posesif, yang semuanya tergantung dia. Jadi kita harus bertanya sama dia terus, kalau saya ini begini boleh nggak? Pas saya begini boleh nggak? Pendeta yang benar tidak buat kita tergantung sama dia, tapi dia membawa kita kepada Tuhan, bukan kepada diri. Hati-hati ibu, kita disesatkan. Nah, ada saatnya kita jadi bayi, enak jadi bayi, betul nggak? Kita doakan, langsung plan, cepat dijawab Tuhan, betul nggak? Itu bayi. Ini masih promosi. Waktu bayi masih entertain. Bayi kan tinggal bilang, mama dia sebentar sayang, langsung disuapin, betul nggak? Udah gede loh, makan sendiri loh. Udah tua juga cari makan sendiri loh. Enak aja minta gua suapin, betul nggak? Nah ibu-ibu sekalian, kita harus bertumbuh dari bayi kepada kedewasaan. Siapa mau dewasa dalam Tuhan? Siapa dewasa dalam iman? Nah, saya mau kasih tahu ya, dewasa dalam Tuhan tidak ada hubungan dengan usia kekristenan kita. Artinya gini, Anda walaupun jadi orang Kristen dari zaman Siti Nurbaya sampai Siti Nurhalisa sampai Siti Badriyah ya. Nah, saudara sekalian, tidak menjamin Anda rohani loh. Kalau Anda sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, bukan berarti Anda jadi dewasa secara rohani. Dalam pelayanan saya melihat ada banyak orang yang sudah lama Kristen, tapi nggak bertumbuh. Mentalnya anak-anak terus, mentalnya mental kerupuk, cengeng banget, nggak tahan banting. Lagunya tidak dapat jalan sendiri. Itu anak kapan bisa jalan sendirian aku? Betul nggak? Karena orang Kristen udah lama jadi orang Kristen ya, cengengnya minta ampun, manjanya minta ampun. Tapi di PWI sih nggak ada ya, nggak ada banyak kali ya. Nah ini sekalian. Yang kedua adalah tidak ada hubungan loh gelar akademis dengan kedewasaan rohani. Ada mungkin lulusan STT AIUEO, gelar Anda 45, betul nggak? Pendeta, doktor, STH, MA, MTH, definitif, semua lah. Keilahian pun Anda tahu gitu loh ya. Nah, itu nggak menjamin orangnya dewasa rohaninya. Banyak orang punya banyak gelar, tapi rohaninya nggak dewasa. Rohaninya cetek. Saya kenal banyak orang yang doktor secara teologi, tapi kelakuannya, aduh susah saudara. Kelakuannya minta ampun, auzubillah gitu saudara. Bayangkan, kelakuannya ngeri banget. Nah, ibu-ibu sekalian, saya mau beritahu, tidak ada hubungan antara urapan dengan kedewasaan rohani. Jangan pikir kalau orang urapan, goyang-goyang, sandalama, orang itu dewasa rohani belum tentu. Orang doain kita, terus kita gemetar-gemetar, kita jatuh. Maka belum tentu orang itu dewasa secara rohani. Orang bisa penuh urapan itu anugerah, gift, karunia. Saudara, kedewasaan itu karakter. Gak ada hubungannya, saudara, orang diurapi dengan orang kedewasaan secara rohani. Banyak orang cari urapan, boleh, nggak salah. Tapi jangan lupa kita juga butuh kedewasaan dalam iman kita. Karakter kita juga harus dewasa. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi. Apa sifat ciri orang yang dewasa secara rohani? Yang dewasa imannya cirinya apa? Kita kalau sempat kita belajar dari kitab Yakobus. Yakobus itu kan ada 5 bab ya, 5 pasal ya. Yakobus 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kayaknya nggak keburu semuanya deh. Nah, kita melihat yang pertama dulu. Yang pertama apa ciri orang yang dewasa di dalam iman? Yang pertama kita baca Yakobus 1 ayat 2 dan 4 menulis demikian. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4 menulis demikian. Saudara-saudaraku, berarti semua kita, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata apabila itu kurang tepat. Apabila itu mestinya whenever, ketika di saat. Jadi kita ini ibu sekalian ya, ada dalam 3 tahap. Mungkin kita sedang masuk menuju masalah yang baru. Atau mungkin yang kedua kita sedang menghadapi masalah. Atau yang ketiga kita baru saja keluar dari masalah.
hidup kita sebagai manusia nggak luput dari masalah. Ya apa betul? Ibu punya masalah nggak? Cantik-cantik, keren-keren, harum-harum gini kok punya masalah sih? Amin. Punya masalah, Bu? Punya? Opa punya masalah? Punya semua ya. Semua punya masalah nih. Ini kasihan banget ya. Ibu sekalian, kita semua punya masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kata jatuh itu artinya nggak kita harapkan, nggak kita duga, nggak kita kira, nggak kita perhitungkan. Kita kan nggak pernah kira masalah datang. Kita nggak pernah minta persoalan kita alami kan. Krisis bisa datang kapan saja. Kadang-kadang kita siap nggak siap dia datang. Betul nggak Ibu sekalian? Nah, kita nggak pernah kira loh pandemi ini masuk di Indonesia. Sudah setahun lebih ya. Awal 2020 waktu kita dengar pandemi di Cina, seorang dokter cerita sama saya. Dia bilang, Pak, nggak mungkin Indonesia masuk COVID ini. Saya bilang, kenapa dok? Ini dokter loh. Dia bilang COVID itu adanya di iklim winter, dingin. Di iklim dingin. Sementara kita Indonesia tropis, Pak. Dia nggak tahan di iklim tropis, panas, dia mati, Pak. Apa mati? Berkembang malah di sini. Betul kan Ibu sekalian? Teman saya pernah bercanda, teman saya bilang, Pak, nggak mungkin COVID ini masuk Indonesia. Izin masuknya, prosedurnya susah, Pak, katanya. Ada lagi yang bercanda bilang gini, COVID nggak mungkin masuk Indonesia. Virus Indonesia lebih ganas lagi, Pak, katanya. Nah, Ibu sekalian yang saya kasihi, tiba-tiba, sekalian konyol, Maret Presiden mengumumkan ada 2 orang yang terpapar COVID. COVID masuk di Indonesia, dan sekarang udah berapa juta orang yang sudah terpapar COVID di Indonesia. Dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan setiap kita beda-beda. Betul nggak? Pencobaan setiap kita beda-beda. Umur 20 kita bicaranya, ceweknya cantik lah. Cowoknya ganteng, keren banget. Cowok tuh ganteng banget, galas. Ini cowok idaman gak umur 20. Kalau Ibu umur sekian masih bicara cowok, awas loh ya. Umur 30 kita mulai berbicara karir. Apa karir dulu? Apa impianmu? Cita-cita lo. Umur 30 kan bicara gitu ya. Kamu impiannya apa? Karirmu apa? Umur 40 mulai bicara ini. Anakmu gimana? Sekolah di mana? Betul gak Ibu ya? Umur 40 bicara sekolah anak, pendidikan anak. Umur 50 mulai bicara apa? Ibu, tas apa yang lagi keren nih? Hah? Fashion apa yang lagi bagus? Umur 50 lagi makan-makannya, kepengnya lagi banyak. Betul nggak saudara? Umur 60 mulai bicara, aduh pinggangku sakit, jantungku berdebar-debar, obat apa nih, suplemen apa, itu orang manusia, betul nggak? Masalah tiap kita beda-beda. Ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Tiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, apapun masalah yang Ibu alami, kalau orang yang dewasa dalam iman, dia akan bisa bersuka cita dalam masalahnya. Dia bisa bersuka cita di dalam masalahnya. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Jadikanlah masalahmu kesempatan untuk bersuka cita. Amin. Kesempatan untuk bersuka cita. Ternyata masalah kita adalah kesempatan kita untuk bisa bersuka cita. Kata bahasa Chinese-nya krisis itu hui qi hui. Ya, tahu tante ya? Nggak tahu ya? Nggak ngerti ya? Nah, pokoknya pengerti aja lah ya, qi hui wei qi. Artinya dua, bisa berarti bahaya, bisa berarti kesempatan. Krisis bisa jadi bahaya menghancurkan kita, tapi krisis juga bisa menjadi kesempatan kita naik. Makanya jangan heran di tengah-tengah pandemi ini ada orang bisnisnya bangkrut, ada orang bisnisnya melejit. Betul ya? Ada orang yang nggak diberkati sepertinya, tapi ada orang yang diberkati luar biasa. Betul nggak? Kenapa? Bagi orang yang menganggap ini kesempatan, dia akan naik. Tapi bagi orang menganggap ini kesempitan, dia akan turun, dia akan hancur. Makanya waktu Goliat menantang bangsa Israel, tentara Israel, bagi tentara Israel Goliat itu kesempitan. Tapi bagi Daud Goliat itu
Kesempatan, kenapa? Goliat itu gede, dipukul di mana aja kena, betul nggak? Dipukul di mana aja kena. Nah, kita harus menganggap krisis ini kesempatan. Masalah kita itu kesempatan. Kesempatan apa ibu-ibu sekalian? Kesempatan kita bertumbuh dalam iman. Orang itu, tahu nggak? Iman bertumbuh salah satunya melalui apa? Aniaya, melalui penderitaan. Itu iman bertumbuh. Dalam kenyamanan kita, iman kita tidak bertumbuh. Apa kesempatan kita? Kita melihat mukjizat Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. 1,5 tahun krisis ini, saya boleh bilang hampir tidak ada pelayanan. Mulai minggu-minggu ini mulai banyak pelayanan. Boleh dibilang di rumah aja. Tapi apa saya kekurangan? Enggak. Saya malah sangat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Ternyata ini kesempatan saya lihat mukjizat Tuhan. Saya lihat pertolongan Tuhan. Ini kesempatan Tuhan mengeluarkan yang terbaik buat saya dalam hidup saya. Kadang-kadang kita ini harus dipres, dibuskan. Dipres itu apa ya? Ditekan gitu ya, untuk menentukan siapa kita. Kalau jeruk kita peras, yang keluar apa ibu? Apa? Ya, bukan, salah. Jeruk, pernah meras jeruk nggak sih? Apa? Ada bijinya, ada ampasnya, ada juga air. Ibu udah ingatnya air doang gitu ya. Jeruk doang pikirannya. Ada ampasnya Bu, ada bijinya, betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau Tuhan peras kita, yang keluar apa? Yang keluar asli kita. Makanya asli orang jangan dilihat di gereja. Di PWI tidak kelihatan aslinya. Semua haleluya. Betul nggak? Kalau di PWI semua baik, semua happy, semuanya baik-baik aja. Aslinya orang dilihat kalau dia punya masalah. Nah, itu karakter benar. Betul nggak? Dalam tekanan Anda marah nggak? Anda ngomel nggak? Anda sakit hati nggak? Anda kecewa nggak? Nah, ini aslinya orang dalam tekanan. Tapi saya bersyukur ibu-ibu sekalian, krisis ini mengeluarkan yang terbaik dari kami. Waktu krisis pertama datang, pandemi Maret 2020 sampai Mei 2020, 2 bulan itu kita melongo di rumah. Akibatnya stres. Istri saya matanya merah, yang badannya gatal, sakit tiap hari, yang merasa punggungnya bengkok lah, aku semua sakit penyakit. Itu kan karena stres. Biasanya kan keluar terus sama saya, hahaha, hihihi, gitu, orang sibuk. Sekarang kan mau dia nggak, kan stop langsung itu, nggak keluar kita, tahanan di rumah selama berapa bulan. Nah bingung mau ngapain Tuhan? Waktu saya tanya Tuhan, saya mesti ngapain? Tuhan bilang khotbah. Saya bilang gimana mau khotbah? Gereja tutup semua. Tuhan bilang pakai media sosial. Wah, kita ini nggak ngerti media sosial. Saya anti media sosial. Saya nggak punya Facebook, nggak punya IG, nggak punya YouTube tadinya. Tapi sekarang saya punya IG. Follow ya. Follow ya video Agus Dutan. Subscribe ya Agus Dutan official ya. Awas ya ibu sekalian. Awas kok nggak subscribe ya. Khotbah ini belum ada di YouTube loh. Ini masih fresh buat ibu sekalian loh. Nah luar biasanya. Akhirnya kita coba punya YouTube nih. Waktu begitu jadi mau posting apa kan? Bingung. Saya punya video-video 1 menit saya. Coba di download. Terus saya iseng pakai handphone. Syuting saya nyanyi. Posting ada yang nonton saudara. Yang nonton. Wah itu mah amatiran banget ya. Akhirnya kita mulai berkembang. Sekarang puji Tuhan YouTube channel kita udah bagus banget ya sekarang ya. Puji Tuhan ya. Dan itu saya melihat ya Tuhan bisa mengeluarkan yang terbaik loh. Istri saya punya talenta yang luar biasa, yang selama ini nggak kelihatan. Ya benar. Dia yang syuting saya. Jadi kalau Anda lihat YouTube channel saya, kami cuma berdua loh. Kami semua berdua dan saya Kamsia Syesya Maulid Tegodang sama istri yang luar biasa yang akan berikan buat saya. Benar. Dan ibu-ibu tahu nggak pengorbanan punya YouTube itu? Ibu-ibu lihat YouTube di YouTube itu kan semua terhidang sudah jadi. Ibu-ibu kan nggak tahu prosesnya. Itu istri saya itu luar biasa berjuang. Dia kalau kita rekaman ya, kita kan ada worship from heart hari Selasa tadi pagi ini, ya. Dia setel, dia punya kamera, saya di depan, ya kiri-kiri kamu kiri-kiri dia setel. Oh lampunya kurang, dia pikir lampu dia beresin lampunya. Oh kurang dia beresin. Oh ini matikan lampu. Begitu sudah sibuk gitu sudah tuh ya sudah oke.
di tag ya, sudah tuh dia lari ke keyboard, dia main keyboard, teng tong, sudah tuh dia berhenti lagi, dia lihat lagi. Begitu udah selesai, ternyata nggak kerekam. Mau marah sama siapa? Mau marah sama istri gara-gara itu? Tahu nggak yang ibu-ibu lihat kan? Oh, udah nyanyi, saya nangis. Teman sebelah saya diberkati, saya nangis, Pak. Lu nggak tahu di balik lu nangis itu pengorbanan kami. Saya pernah rekaman lagu itu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ini kami berantem diam-diaman 2 hari. Gara-gara apa enggak? Gara-gara apa? Itu apa? That is who you are. Isi siapa? That is who you are. That is who you are. That is who you are. Pada tangan saya bilang. Saya bilang betul aja. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Gitu aja habis kan? Isinya nggak enak, musiknya nggak enak. Mesti nantang ribut, akhirnya nggak jadi rekaman, saudara. 2 hari kemudian baru lanjut. Tapi jujur ya, itu mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kami. Saya nggak pernah khotbah di depan kamera. Saya biasanya khotbah di depan umum dan lebih hidup buat saya. Di depan kamera kan gak ada kocan ya, ketawa-ketawa sendiri, lucu-lucu sih. Kadang-kadang saya pikir kok nggak lucu ya. Kadang-kadang nggak ada audiensnya gitu ya. Ya betul, nggak ada audiensnya. Jadi memang satu pengalaman yang baru, tapi mengeluarkan yang terbaik buat kami. Amin. Ibu tahu nggak? Thumbnail itu yang di depan YouTube saya itu kan bagus-bagus ya. Itu yang buat istri saya. Yang buat itu istri saya. Sampai ada gereja di Amerika, di New York, itu tanya, Bapak punya itu kok bagus banget. Siapa yang buat? Saya bilang, adalah, saya bilang. Orang dekat saya, ya terdekat saya dan istri saya nggak bohong ya. Terus dia bilang, minta tolong lo buatin kami punya. Saya minta untuk 5 thumbnail. Istri saya dibayar 3 juta, saudara. Ya, lumayan ya. Nah, saudara kan pada kita mau dibayar, dia kasih persembahan kasih. Kemudian ada satu pendeta dari Australia telepon saya, Pak Agus, YouTube Bapak tuh bagus banget. Siapa yang adminnya gitu ya? Saya bilang, iya ada. Saya mau Pak, minta tolong, saya mau bayar. Gak bisa Bu, orangnya sibuk. Dia hanya berikan waktu untuk YouTube saya. Eksklusif, saya bilang. Siapa Pak? Istri saya bilang. Jawabnya sampai orang-orang Australia. Jadi kelas kamu tuh luar negeri loh sayang. Amin. Nah, jadi itu mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita di dalam krisis yang kita alami. Jadi ibu sekalian bersukacitalah. Bersukacitalah. Amin ibu. Pernah dengar kesaksiannya Pak Ari Sandi nggak sih? Yang soal hand sanitizer ini? Nggak pernah dengar ya? Pak Ari pernah cerita sama saya. Sebelum pandemi ya, Pak Ari join soal hand sanitizer. Akhirnya temannya tipu dia, singkat cerita diambil alih itu perusahaan. Dan luar biasa, begitu Pak Ali ambil alih perusahaan, pandemi. Dan awal-awal Maret, April, Mei kan setengah mati cari hand sanitizer. Betul nggak? Dan itu modal berapa bisa dijual harga berapa. Orang panik, orang beli berapa saja harga. Makanya Pak Ali Sandi itu enak jalan-jalan di Lampung ya hari ini. Nah itu sekali. Nah ada kerjaan. Nah kita percaya bahwa orang yang dewasa imannya bisa bersukacita apapun tekanan yang dia alami dalam hidupnya. Ternyata di balik masalah kita ada berkat Tuhan. Di balik masalah kita ada kemuliaan Tuhan. Di balik masalah kita ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Waktu kita mengalami masalah memang nggak enak. Tapi setelah itu kita melihat mujizat Tuhan. Kita kalau menoleh ke belakang ya, kalau kita menoleh ke belakang kita bilang, aduh puji Tuhan ya. Untung gua ditipu. Betul nggak? Untung gua difitnah. Jadi kita mau ketemu orang yang fitnah kita, say ya, thank you ya, mau lihat godang ya, lu sudah fitnah gua, betul nggak? Saya begitu saudara. Kalau ada orang fitnah saya, kalau ada orang tekan saya, kalau ada orang jahatin saya, pasti setelah itu ada berkat yang besar buat saya.
Dan saya bisa dengan jujur cari orang itu bilang, thank you banget loh. Lo tuh sudah fitnah gue, syukur alhamdulillah lo sudah fitnah gue, thank you banget. Amin saudara. Nah, ada 3 hal saya mau sampaikan. Dikatakan, saudara-saudara, anggaplah, pandanglah. Artinya kita bisa bersuka cita kalau kita melihat masalah dengan cara yang benar, sikap yang benar. Kita bisa bersuka cita kalau kita punya paradigma yang benar. Cara pandang kita menentukan sikap kita, tindakan kita, respon kita. Kalau ibu-ibu melihat masalahmu dengan salah, engkau akan kecewa, engkau akan sakit hati, engkau akan marah, engkau akan dendam, engkau akan kepahitan. Kenapa? Kau melihat dengan cara yang salah. Tapi kalau kau melihat dengan cara yang benar, engkau akan bisa bersuka cita karena kau tahu Tuhan sedang bekerja dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin, ibu sekalian. Apapun masalah yang sedang kau alami, nggak ada yang kebetulan terjadi. Tuhan ikut bekerja. Makanya kata Allah turut bekerja tuh, kata turut bekerja tuh synergio. Artinya Allah ikut bersama-sama bekerja dalam setiap masalah kita. Allah nggak di pinggir trek, Allah tidak di luar jalur, tapi dia masuk dalam masalah kita dan dia bekerja mengolah masalah kita menjadi kebaikan buat kita. Kalau Anda punya masalah, jangan pernah merasa Tuhan tinggalkan Anda. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan masalah kita. Dia sinergi, dia ikut bekerja, dia turut serta di dalam masalah yang kita alami. Jadi percayalah, kita nggak pernah sendiri. Amin, Ibu. Ada Tuhan yang sedang bekerja. Haleluya, apapun krisis yang kau sedang alami, ada Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau ada masalah datang, kita harus punya paradigma yang benar, cara pandang yang benar. Halo, jangan salahkan orang, jangan salahkan masalah. Seringkali ya kita kenapa kepahitan? Ada masalah kita lihat orangnya. Lu tahu ya, Ibu Dewi itu ya, ih kepo banget, gua sakit hati sama dia, gua benci banget, gua kesel banget sama Bu Dewi. Masa gua diomong gini sih, betul nggak? Karena lu lihat Bu Dewi-nya, betul nggak? Terus kita bilang, aduh, masalah gua besar banget. Kita selalu fokus sama masalah, fokus sama orang yang bikin masalah buat kita. Makanya kita nggak bisa bersuka cita. Fokus sama Tuhan. Ternyata di balik semua Bu Dewi, di balik sebuah fitnah Bu Dewi, di situ ada, bukan Bu Dewi ya, ada Tuhan yang sedang bekerja buat setiap kita, amin. Dan pasti Bu Dewi dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Saya kalau mengalami masalah ya, selalu saya tanya Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan sama saya? Mungkin supaya saya rendah hati. Mungkin kita sombong kan, orang sombong nggak ngerasa dia sombong, udah keteknya udah kayak bisulan, dia nggak sadar tuh bahwa dia itu sudah sombong. Orang tuh sombong nggak sadar loh saudara. Ngomongnya kalau orang sombong tuh, gue nih paling top, gue nih paling keren, body gue paling seksi, betul nggak? Gue nomor 1, kecapnya nomor 1 terus. Akibatnya itu kita sombong. Kita pamerin apa yang kita punya. Itu sombong. Ingat ya, Yohanes katakan Yesus harus semakin bertambah, kita semakin. Ibu sekarang di media sosial ingin semakin bertambah top, bertambah terkenal. Yesusnya bertambah kebalikan kita. Karena ingat yang harus ditinggikan siapa? Iya, saya berpikir gini, saya nggak perlu terkenal. Yang penting Tuhan yang terkenal. Yesus yang ditinggikan, itu jauh lebih penting. Kita harus melihat masalah itu dengan benar. Yang kedua dikatakan, kamu tahu. Sebab kamu tahu bahwa ujian. Ternyata apa yang kita alami itu ujian. Apa yang kita alami itu ujian. Beda loh sama percobaan. Percobaan itu menghancurkan kita. Tapi ujian untuk kebaikan kita. Kita udah belajar nih. Kita udah belajar kan. Karena kita udah belajar, kita perlu dites. Dites dong. Anda sudah belajar apa? Ilmu bahasa, dites. Anda sudah belajar ilmu pengetahuan apa? Dites. Anda sudah belajar ini, harus dites. Nah, kita udah tahu firman Tuhan, betul ya? Sekarang Tuhan tes.
kamu belajar mengampuni. Sekarang kamu bisa nggak mengampuni? Buat tes dulu nih. Buat tes dulu. Kamu kan belajar tentang kesabaran. Halo, kamu udah tahu ayat-ayat tentang kesabaran. Saya tes kesabaran kamu. Kita suka bilang, oh aku mengasihi kamu Tuhan. Aku mengasihi. Kamu sudah belajar tentang kasih. Sekarang aku mau tes kamu tentang kasih. Apa yang terjadi, Ibu sekalian? Gereja di Efesus gagal dalam tes kasih. Mereka kehilangan kasih yang benar-benar. Kan tes kita. Nah kalau sudah lulus tes, apa yang terjadi? Naik kelas, naik level. Ibu-ibu mau naik level? Imanmu naik level? Berkatmu naik level? Urapanmu naik level? Pelayananmu naik level? Hidupmu naik level? Ujian dulu. Stop jadi kata ujian dulu, Bu. Diuji, gimana mau naik level? Nggak diuji dulu. Banyak kita orang Kristen tuh pengetahuannya banyak, betul nggak? Tapi nggak ada prakteknya. Halo? Orang Kristen itu pengetahuannya banyak, otaknya banyak firman. Dari Kejadian sampai Kamus sampai peta pun dia hafal. Tapi nggak melakukan, nggak ada prakteknya. Bicara tentang kasih gampang, mengasihi nggak gampang. Bicara tentang sabar gampang, sabar nggak gampang. Bicara tentang mengampuni, tapi mengampuni nggak gampang. Anak ibu, bicara memberi gampang, untuk memberi sulit. Halo? Kita tahu tentang memberi, kita akan diberi. Berilah maka kau akan. Tapi kita nggak bisa lakukan itu. Makanya dites sama Tuhan. Dites. Abraham dites loh. Tuhan bilang, Abraham, lu paling sayang kan Ishak. Persembahkan Ishak kepadaku. Persembahkan Ishak kepadaku yang paling engkau sayang. Coba ibu nih, Bu, yang paling ibu suka dalam hidup ibu apa? Ibu yang paling ibu sukai apa? Jangan suami ya, jangan anak ya. Benda aja, benda. Rumah mungkin, perhiasan mungkin, tas mungkin. Nggak ada ya Bu ya? Duit. Tidak mungkin ada satu benda yang kita suka. Tuhan minta itu. Handphone, Tuhan bilang minta handphone buat aku. Ini aja baru down Telkomsel aja udah panik 6 jam. Halo, udah panik malam lagi nggak tidur ibu. Ini kok nggak ada sinyal, kok nggak ada sinyal, kok nggak ada sinyal. Yang paling kita sukai Tuhan minta, mau nggak kita kasih? Jangan Tuhan, ini punya aku, ini kesayangan Tuhan, minta Ishak yang paling kamu sayang minta. Abraham taat loh, dia memberikan Ishak. Dan apa yang terjadi? Setelah kejadian itu Abraham sangat diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ibu udah tahu ayat itu kan? Pasti udah tahu. Dilakukan nggak? Baru Tuhan minta 10% aja kita udah gagal. Betul nggak? Saya ini dari saya bertobat, saya disiplin 40-an. Saya bukan cuma 10%, saya sudah 20% sama istri saya. 20% kita potong dari berkat Tuhan, kita persembahkan. 20% itu besar bagi ibu sekalian. Besar. Tapi kami tidak pernah kekurangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tidak. Saya malah pernah mensponsori 2 orang ke Israel. Dengan ya apa adanya saya bisa sponsori 2 orang ke Israel. Bagi saya buat apa saya hidup mewah, tapi hidup saya nggak jadi berkat buat orang lain. Betul nggak? Amin ibu. Nah dikatakan kita harus tahu bahwa ujian itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi krisis yang kita alami itu menghasilkan. Artinya yang dihasilkan dari krisis kita itu bukan satu pengalaman yang waste time, waste energy, enggak. Ada yang dihasilkan, yaitu ketekunan. Tahu nggak ketekunan itu? Ketekunan itu adalah kekuatan di dalam tekanan. Orang Kristen semakin ditekan semakin kuat. Semakin ditekan semakin kuat. Saya pernah cerita biji korma. Biji korma itu kalau ditanam ya, digali pasti sekian puluh meter, ditaruh, ditindih pakai batu sekian puluh kilo. Dan dia harus berakar kan. Cari air di padang gurun kan susah. Dia berakar sama dalam. Ketika ketemu air ada satu kekuatan dari bawah. Dia bertugas. Apa yang terjadi? Batu yang menekan dia itu pecah ibu sekalian. Artinya apa? Krisis tekanan yang kau alami,
seharusnya membuat engkau mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua tantangan akan pecah. Akan hancur. Kita akan berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam krisis apa yang kita harus lakukan? Pegang Tuhan. Ibu pernah naik jet coaster nggak? Nah. Hah? Ketika ibu naik jet coaster, apa yang ibu lakukan? Pegang. Kita pegang Tuhan. Serang Tuhan. Ada serang. Serang. Ketawa, nangis, geli, semua takut, semua jadi satu kan? Betul kan ibu? Pegang Tuhan. Nah itu ada kekuatan yang luar biasa. Jangan Tuhan dilepaskan. Pegang Tuhan. Dikatakan lagi, dan biarkanlah keturunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Kata sempurna itu dewasa dalam karakter kita. Ternyata Tuhan pakai masalah kita mendewasakan karakter kita. Karakter kita didewasakan. Sabar itu nggak mudah. Lemah lembut itu nggak mudah. Lemah gemulai gampang. Lemah lembut nggak mudah. Sabar apa lagi? Penuh belas kasihan, murah hati itu nggak gampang. Harus dibentuk, harus diproses, harus dihancurkan. Saya itu dulu orangnya sombong, jujur, saya sombong. Masih ada sisa-sisanya dikit ya. Saya itu orangnya sombong. Kenapa? Saya merasa pintar, saya merasa cakep. Saya dulu sekolah selalu juara satu, Jadi merasa pintar, orang pintar. Saya selalu anggap enteng orang-orang yang on di sekolah saya, di kelas saya ledekin, saya bully benar. Zaman dulu kan nggak ada kata bully, tapi sekarang saya bully tuh teman-teman saya yang bodoh, benar. Saya pintar. Sampai ada guru SMA saya, guru matematika, dia kasih satu rumus saya bisa pecahkan. Dia bilang kalau ada orang ujian bisa dapat 10 sama saya, itu sakti. Saya sakti, tapi bukan keras sakti ya. Saya sakti di matematika. Saya bisa dapat 10. Sampai guru saya bilang nggak pernah sejarah saya mengajar dan dapat 10. Dia buat teori di papan tulis saya bisa pecahkan juga. Dia bilang kamu hebat sekali. Wih, orang sombong maunya dipuji-puji, dijilat-jilat, diangkat-angkat. Kamu keren loh, khotbah kamu luar biasa. Siapa dulu lu main musiknya coy keren banget coy. Lu punya kahun, oke banget lo. Oh iya, gue udah beda gendut tambah gendut lagi. Senang orang sombong tuh suka dipuji-puji, dijilat-jilat, diangkat-angkat. Gimana Tuhan proses saya? Saya digembosin. Caranya gimana? Saya nggak dihargai, saya nggak dianggap, saya dihina, saya dibully, saya dikritik bagi orang sombong. Sakitnya tuh di sini sakit. Nggak terima kalau difitnah, nggak terima kalau direndahkan, nggak terima kalau nggak dianggap, nggak dihargai, nggak terima, sangat nggak terima. Tapi itu cara Tuhan membuat saya rendah hati. Betul nggak ibu? Rendah hati itu nggak gampang. Saya orangnya belajar, saya orangnya nggak sabar. Saya dulu perfeksionis, sangat perfeksionis, benar-benar perfeksionis, nggak cincai sama sekali, benar-benar perfeksionis. Orang perfeksionis itu pintar, kayak saya. Terus orang perfeksionis itu nggak sabaran, gampang marah, gampang emosi, gampang meledak, gampang banget. Tahu nggak? Saya belajar sabar dari siapa? Dari wanita ini, ibu sekalian. Tuhan kasih saya istri, saya orangnya kolerik, tegas, disiplin, on schedule, urat syarafnya, syaraf pinggangnya putus, ya. Kalau nggak suka langsung ngomong nggak suka, nggak ada basa-basi. Kamu punya makanan, kurang bumbu ya, kalau nggak enak saya bilang. Sampai istri saya satu kali nangis loh. Nangis, dia bilang kenapa? Kamu tuh setiap kali saya masak nggak pernah dihargai. Saya bilang nggak enak, bosan, mau muntah, begitu terus tiap hari. Capek gua masak katanya. Orang-orang kolerik kayak gitu. Dia nggak bisa basa-basi. Jelek dia bilang jelek, ya. Rusak dia bilang rusak. Dia bilang apa namanya? Lu sudah tua, dia bilang tua, mengkerut sudah itu orang kolerik dia nggak bisa. Kayaknya pipi kamu ada agak kem dikit nih, kem pot gitu ya. Nggak bisa. Saya orang kolerik banget, sangat straight to the point.
Benar. Sampai istri saya suka marah ya. Saya dulu kalau ketemu orang ya, saya bilang, Pak, kamu tua ya sekarang ya. Ribet kamu banyak loh. Istri saya bilang, orang gak suka digituin tahu. Tapi itulah saya dulu. Bayangin, kata bu istri orangnya melankolis. Melankolis itu ragu-ragu, susah buat keputusan. Semuanya pakai perasaan. Bila ku seorang diri, semut merah. Pokoknya temennya Rinto, itu lah temen-temennya gitu ya. Nah, isi saya ini melankolis banget, melo banget. Orang melo tuh slow. Tapi orang melankolis tuh setia kawan. Itu melankolis. Orang kolerik gak ada kawannya. Siapa yang mau kawan sama orang jutek. Betul gak ya? Orang bertaku dulu jutek. Dulu saya pernah menggembalakan jemaat. Kasihan loh tuh semua pelayan saya. Benar. Sebab staf di kantor saya marah-marah. Gak boleh salah. Benar. Sampai worship leader saya, dulu kalau saya ada nih, dia worship leader gak pernah bagus. Selalu salah. Grogi. Karena saya bisa nyanyi juga. Saya bisa khotbah, saya bisa. Jadi mereka langsung grogi. Benar. Ketika saya nggak ada, mereka bisa diurapi, dipakai Tuhan. Luar biasa. Benar, terintimidasi orang. Orang kolerik itu mengintimidasi. Tawa kamu sana. Pengalamannya. Iya dulu, saya dulu kalau ngomong kasar loh. Sampai istri saya bilang, ya kamu tuh kalau ngomong ya, kayak pisau ditusuk hati saya, dikorek-korek kasih jeruk nipis. Seperti ini. Saya itu kalau ngomong tuh suka smash-smash gitu loh. Kalau dia ngomong smash, karena lu gitu lah. Makanya kalau bash. Dia bilang, gua ini bukan lawan bulu tangkis. Gua istri lu. Dan istri saya mengubah saya banyak. Dia orang melankolis dulu. Saya orangnya kolerik maunya cepat. Maunya cepat, on schedule, cepat. Apa tujuh kamu? Nah, saya tuh belajar. Saya pernah mau khotbah dulu ya. Saya tuh on schedule. Jadi kalau ibadah tuh udah kita jarang telat dulu. Karena saya sudah siap nih. Istri saya masih pakai apa? Flash on. Terus dia bilang, coba dong sayang udah telat nih. Kan gereja nggak mungkin nungguin kita. Ntar sayang, tuh ada kerupuk di meja lu makan. Udah setoples kerupuk habis gak siap. Cepat! Itu ya dulu kita sering berantem mau pelayanan, sering berantem dulu bener. Kenapa? Saya udah di mobil dia menenang, aduh Tuhan. Lepaskan aku dari pencobaan ini. Tapi rupanya itu cara Tuhan membuat saya. Sekarang kebalikan. Istri saya nggak sabaran sama saya. Saya jadi lemot sekarang. Lemot. Dia bilang, awas ya, siapa yang nyampe duluan di mobil itu yang menang. Saya tuh lemot sekarang bener. Sampai dia nggak sabaran saya nyahok lu. Rasain yang gua rasain dulu. Ya, ternyata masalah kita mendewasakan kita, menyempurnakan kita. Kita belum sempurna, kita sedang disempurnakan. Kasih tau kiri kananmu, gue belum sempurna, tapi gue sedang disempurnakan. Gue belum sempurna, tapi gue sedang disempurnakan. Right? Ibu-ibu sekalian mau bersuka cita di dalam. Ini baru satu, masih ada 4 lagi. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita berjumpa. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa. Nanti kalau mau dengar khotbah ini, ikuti YouTube channel Agus Bertanya. Mulai Kamis besok. Bukan Kamis besok, Kamis depan. Kita akan mulai mengajarkan tentang kedewasaan rohani. Nanti ibu bisa melihat versi lengkapnya dari khotbah hari ini. Amin. Di YouTube channel
hapus luka official. Saya cek, kalau subscriber saya nggak nambah, awas saya nggak mau kesini lagi. Ya. Kalau viewernya nggak nambah, cek. Kalau viewernya nggak nambah, awas ibu sekalian ya. Kalau like-nya ke bawah terus, awas ini. Jempol ya. Amin ibu sekalian. Dewasa dalam iman, dewasa dalam Tuhan, bersuka cita dalam tekanan. Haleluya. Yang terjadi dalam hidup kita mau apa? Bersuka cita. Hakuna Matata. Be happy, don't worry. Depan jadi kalimu, suka cita aja. Suka cita aja. Lu stres, imanmu rendah gitu ya. Suka cita aja. Pasti ada berkat, pasti ada mujizat, pasti ada kemuliaan. Mari kita doa sama-sama. Haleluya. Mari kita berdiri, ibu kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kepadamu, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Biar kami tidak jadi kanak-kanak dalam iman, dalam rohani kami, yang
yang mau diempuk, dimanja, diperhatikan, disayang, didoakan, dihargai, dilayani. Kami tidak mau bubur Tuhan. Kami mau makanan yang keras. Kami mau ditegur, dinasihati, supaya kami lebih baik lagi bertumbuh dalam iman ini. Kami berdoa ya Bapa, kami tidak mau jadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran Tuhan, sehingga kami gampang disesatkan ya Bapa. Kami mau mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya di dalam Engkau. Dewasakan kami ya Bapa. Hamba berdoa apapun krisis, masalah, tantangan, pencobaan yang sedang kami alami, ajar kami untuk bersukacita. Ajar kami untuk bersukacita. Kami tahu Tuhan ini mendatangkan kebaikan buat kami. Kami jadi kuat Tuhan. Ubah paradigma kami supaya tidak negatif, tidak jadi orang yang gampang tersinggung, yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang takut, gampang khawatir, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang kepahitan. Biar kami belajar positif ya Bapak. Apapun yang terjadi yang kami alami dalam hidup kami, oh ajar kami Bapak dimatangkan, disempurnakan, didewasakan. Berkati setiap ibu-ibu yang hadir dalam ibadah hari ini. Biar firman Yesus menegur, menasihati, memberkati dan menguatkan iman kami. Berkati Bu Agnes dan Pak Ari Sandi yang sedang ada di Lampung. Berkati semua usaha bisnis yang mereka lakukan yang akan lanjut ke Palembang. Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan pembukaan PWI di Lampung hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai dengan dahsyat hebat luar biasa. Kirim banyak jiwa-jiwa untuk datang ya Bapak. Kirim banyak jiwa-jiwa untuk mencari Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita siapkan hati kita supaya kita makan dengan cara yang layak, dengan cara yang pantas, sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat yang besar bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah siap ibu-ibu sekalian? Ambil waktu selama beberapa detik, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, kita mau sucikan hati kita. Kita mau datang dengan hati yang suci murni, naik ke gunung Tuhan, untuk kita boleh menerima berkat anugerah Tuhan. Fokus kita pada salib Yesus, karena di salib itu kita diselamatkan, di salib itu kita dibenarkan, di salib itu kita diampuni, di salib itu kita disembuhkan, di salib itu kita diberkati, di salib itu kita memperoleh hidup yang kekal. Oh, mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah ibu-ibu dan saudara sekalian bahwa roti yang kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini, anggur ini. Demikianlah yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Percayakah ibu-ibu dan saudara sekalian bahwa anggur yang kita minum ini adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita bina bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Ora labatakan dalam basyan, dalam batakan dalam basyan. Ila labatakan dalam basyan, dalam laba. Terima kasih Yesus dan pengorbananmu. Oh, Kau memberikan tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, terpecah buat kami. Aku rela lakukan itu karena kasih-Mu yang besar, yang menyelamatkan, yang menebus, yang mengampuni, yang mengubah nasib kami, sehingga kami menjadi orang yang diberkati dan membawa hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Urapan-Mu, kuasa-Mu, mukjizat-Mu, keajaiban-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Yang terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi. Mukjizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbuat dikuatkan. Oh, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita dapat yang lemah dikuatkan. Oh, dalam batas malam memulai semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati PBI ini Tuhan, dengan dahsyat murah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami telah Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kami berterima kasih Tuhan untuk salib. Kami berterima kasih Tuhan untuk Golgota. Kami berterima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Yang ajak kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan Tuhan. Mengenal Engkau semakin mendalam lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Agus Tutan Tuhan Yesus, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Berkati bersama keluarga Tuhan. Sama istri dan anak-anak Kau berkati ya Bapak. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Dimanapun pelayanannya Tuhan yang Kau pakai Tuhan, biar banyak jiwa yang datang kepada melalui hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menopang doa Tuhan untuk Ibu Agnes Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini Tuhan berada di Lampung Tuhan, yang ada pembukaan Praise Worship Infinity di Lampung. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, di mana ibadah pertama kali dibuka, kami percaya Kau hadir Tuhan. Banyak jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Kota Lampung diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus di tempat ini ya Tuhan. Kau berikan kami kesatuan hati Tuhan, semakin melayani Engkau, semakin merendahkan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, jerih payah kami di dalam Kau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kau memberkati setiap suami, istri, anak-anak kami Tuhan, semua dalam perlindungan penjagaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang menyaksikan tayangan
live streaming ini Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan sudah Engkau jamah, sudah Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Yang sedang berbeban berat Tuhan, Kau berikan penghiburan Tuhan Yesus, Kau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sedang berkekurangan juga Tuhan, Engkau memberkati, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, tercurah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami menopang doa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan di negara kami ada shalom Tuhan. Biar terjadi Tuhan pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Yesus, COVID-19 akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menopang doa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan bersama jajarannya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat daripadamu, hikmat roh takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota maupun di daerah Tuhan, para misionaris Tuhan yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, tutup bungkus Tuhan, biar Tuhan Indonesia semakin dijamah, dimenangkan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan syafaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Setiap hari kami berjalan bersama mujizat-Mu, kami melihat pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Agus Bintang. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau puaskan dahaga jiwa kami dengan kebenaran firman. Terima kasih berkat rahmat-Mu limpahkan damai
saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan supaya segala berkat memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan mau kau berhasil beruntung, memberikan kau umur yang panjang, tubuh yang sehat. Tuhan menjaga, melindungi engkau di segala jalan-jalanmu. Tuhan menjauhkan engkau dari sebuah penyakit, pandemi apapun juga. Tuhan menatang, mempromosikan hidupmu. Terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengangkat kau jadi kepala, Tuhan yang memberkati kau berlimpah-limpah. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dia menjadikan kau lebih daripada pemenang. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.